Hari ini kita ngobrol bersama Leon Hartono. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you Bang Radit udah diundang ke sini. Ini YouTube yang banyak banget ngobrol sama teman-teman dari bidang keuangan, dan makin kesini tuh makin sering ya lo ngundang-ngundang tipe-tipe podcast gitu ya. Kalau dulu kan enggak ya, lebih ke monolog gitu dulu ya. agak balance antara monolog sama podcast, tapi belakangan ini lebih sering ke podcast lah. Lebih sering ke podcast. Gue sering nontonin juga. Thank you bro, thank you so yang much. sama Cicu A itu, gue berkali-kali gue tontonin. Hari ini tuh sebenarnya gue pengen banyak tahu insight yang lo dapet dengan ngobrol sama teman-teman ini sih. Kira-kira apa aja takeaway-nya yang bisa di-share ke kita? Kan selama perjalanan ini kan lo mungkin sering ngobrol sama mereka, ada yang bisa di-share ke kita. Iya. Tapi ketika kita ketemu hari ini trading hold kedua nih. Ketika abis MSCI nyuratin tuh, kemarin trading hold. Ini hari ini trading hold lagi tanggal 29 Januari. Jadi kayaknya kita bahas itu dulu deh kayaknya. Biasanya gue kalau bikin podcast tuh nge-lag-nya lumayan lama tuh. 2 minggu baru upload tuh. Tapi kayaknya gue bilang sama Fadil, ini harus duluan deh. Kita kayak harus bahas nih. Karena kebakaran nih semua orang nih. Betul. Gimana tuh menurut lo? Iya, ini emang very big news ya buat semua orang lah. Emang tadinya waktu tim lu juga ngundang, oke kita bahas topik apa nih? Oh topiknya tentang keuangan lah, tentang karir lah, tentang apalah. Kayak kita ganti semua. Pas banget hari ini bro. Pas banget hari ini. Ya cuman dan menariknya sebenarnya hari Senin itu gue baru ada acara di BI, gue presentasi buat sebuah event lah gitu. Dan di sana gue sebenarnya percis ngebahas hal ini. Oh iya. Dan gue udah punya decknya sebenarnya. Jadi waktu ada kalau misalnya ada kayak gini, makanya ya kalau misalnya dikasih kesempatan buat share screen, gue sekalian share screen. Boleh. Gitu. Jadi, boleh lo presentasiin apa yang lo present ke BI. Artinya ini kan ketika lo bukan datang ke BI, mungkin di BI di sana. Di BI buat sebuah acara gitu. Oh di BI. Di BI. Oh di BI. Ya, Bursa Oke. Efek. Iya. Tapi kan pas lo saat kesana belum terjadi dong huru hara Belum ini terjadi, kan. belum Lo terjadi. baru mengkhawatirkan. Betul. Kita harus hati-hati. Betul. Iya. Ternyata di hari Rabu meleduk gitu semua. Betul. Boleh. Iya. Jadi mungkin secara konteks, secara prinsip, gue itu berusaha buat acknowledge semua kungfu lah. Kungfu apapun. Okay. Ada yang kungfunya itu maunya aman doang. Misalnya kayak Bro Andrew Susanto gitu misalnya. Yang target 6%, 7% bagus. Dia fokusnya di bisnis. Betul. Ada yang kungfunya itu misalnya super fundamental. Misalnya kayak Bro Rifan. Ada yang kungfunya itu super kripto gitu. Oke, kripto. Ada yang kungfunya itu MSCI Play. Nah jadi gue udah ngeliat semua spektrumnya nih. Nah kalau misalnya dari yang MSCI Play, yang gue sharing itu kemarin kayak gini. Jadinya ini gue skip beberapa hal aja. Jadi kenapa IHSG kita itu belakangan ini rally. Dan gue tuh ngebikin datanya antara dua kubu. Yaitu adalah IHSG lawan IHSG kurangin 3 Konlo Stocks. Oke. Jadi 3 Konlo Stocks ini by definition adalah saham-saham yang terafiliasi dengan konglomerat gitu. Tentu konglomerat ini ada banyak sebenarnya. Cuman gue cuma milih 3 orang gitu. Sorry gue salenin dulu. Ya nah jadi IHSG versus IHSG kurangin 3 Konlo Stocks. Dan hasilnya itu kayak gini. Ini cuma dikurangin 12 saham ya. Dari tahun 2023 sampai tahun 2026, IHSG kita itu naik 33%. Yang ini yang biru. Tapi kalau misalnya kita cuma kurangin 12 saham, IHSG itu sebenarnya cuma tumbuhnya 16%. Oke. 16%. Nah artinya apa? Artinya kalau misalnya kemarin-kemarin orang-orang yang rally, yang jackpot, yang dapat uang gede di tahun 2025, itu adalah orang-orang yang invest gedenya itu atau trade-nya itu adalah di saham-saham Konglo ini. Gitu. Nah habis itu tentu kalau misalnya gue ngerti kalau misalnya bahasa Konglo Stocks adalah sebuah misnomer. Bahasa itu nggak benar soalnya kalau misalnya BCA emang kurang Konglo gitu. Ya mereka Konglo juga obviously gitu kan. Cuman by definition kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama retail yang mereka anggap Konglo adalah Konglo-Konglo yang lagi rally banget lah intinya. Market movers gitu jadinya. Karena kalau lo megang reksadana indeks pun juga kayak LQ45 atau IDX 30 dia nggak nge-grow juga kan. Grow-nya kecil gitu. Betul. Ya paling segituan. Betul. Enggak. Malah lebih kalau bawah. Kalau misalnya jauh lebih bawah nih gue punya datanya juga yang itu. Karena ada expense rasionya. Nah di sini nih. Ini ada datanya juga. Ini adalah di Januari 2025 sampai Januari 2026 ini sekitar tanggal 19 Januari. Jadi fresh data lah gitu ya. IHSG kita tuh tumbuh 26%. Lalu kalau misalnya LQ45 itu tumbuhnya 5%, IDX 30 tumbuhnya itu 4% gitu. I see. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita orang-orang yang invest di saham Indonesia, for the most part tuh kalau misalnya kita benar-benar purely based on nyari-nyari saham yang ada di LQ45, IDX 30, blue chip, most likely kita tuh nggak bakal make money. Soalnya
Kalau misalnya kita invest di blue chip, lihat aja grow-nya indeksnya aja 5% atau 4%. I see. Sehingga orang-orang itu tuh ngelihat rumput di sebelah di hijau. Soalnya kalau misalnya kita investnya itu di tempat-tempat yang tidak terkonsentrasi di blue chip, itu bisa tumbuhnya 25%. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya kita masuknya di yang ini nih, kategori ini. Ini ada kategori nama itu IHSG lawan IHSG minus market movers. Oke. Nah, apa itu definisi market movers? Jadi kalau misalnya buat gue market movers itu adalah, jadi kan tadi kalau misalnya tadi market movers itu ada banyak. Ada yang dalam kategori Konlo Stocks tadi, sama ada yang di luar dari Konlo Stocks. Yang cuma 3 orang itu karena ada banyak orang-orang yang pengen, yang terinspirasi oleh perusahaan-perusahaan yang berhasil masuk ke MSCI gitu. Nah, contoh misalnya kayak DSSI ini salah satu perusahaan yang super successful lah yang berhasil masuk ke MSCI. Bisa ada Arco, Coin, RMKI segala macam. Tapi definisi market movers itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki earnings anomaly, yang definisi gue itu adalah PER-nya di atas 100, lalu negatif, dan ini udah di-adjust sama one off gain. Jadi kalau misalnya mereka jualan sebuah aset yang cuman di tahun itu aja, ya gue tetap nggak consider itu gitu misalnya. Nah, terus juga yang gue cuma consider yang masuk ke dalam top 100 float adjusted market cap. Jadi yang gede-gede doang gitu. Yang kecil-kecil gue nggak consider. Hasilnya itu dari tahun 2023 sampai tahun 2026 awal, kalau misal IHSG minus market movers itu cuma tumbuh 7%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya orang-orang itu nggak partisipasi di 21 saham tadi, most likely tuh mereka tuh nggak terlalu make money gitu misalnya. Sulit untuk mereka beat the index yang minus market movers ini yang cuan itu 7%. Dalam konteks ini ya harga saham kan? Harga saham. Tapi itu kan di luar lo dapat dividen. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dividen, misalnya kita include dividennya. Kalau misalnya harga saham juga mengalami penurunan drawdown dari segi harga, ya oke, mungkin nggak dapat realized ya dari segi equity-nya mostly not making money juga gitu. Dari equity. Both dividen plus equity-nya. Misalnya equity-nya plus 10% atau enggak 5% per tahun gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham banking yang gede-gede, ya turunnya juga sekitar segituan juga per tahun. Secara harga saham. Gitu. Jadi ya either way difficult to make money gitu. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar jago dari segi fundamental stocks-nya ya. Cuman for the most part ini secara indeks lah gitu. I see. Kalau gue tuh sebenarnya lagi menyusun rapi porto dividen untuk pensiun gue. Ya. Jadi target gue tuh sebenarnya blended di antara 7 sampai 7,5% net dividen. Which is pajak dividen kan 10% nih. Nanti ketika udah waktunya gua waktunya gue menunggu income dari situ sih pendekatan gue ke situ. Makanya ngelihat banyak saham blue chip yang bertebaran ini jadi tertarik gue karena dividen on cost gue tuh jadi tinggi kan. Cuma persoalannya ini kok 2 hari. Yang tricky ini kayak gini bang. Yang tricky ini kayak gini. Soalnya kan MSCI baru ngeluarin sebuah ini kan. Intinya mereka ini adalah nanti gue bakal tampilin juga di screen. Ini adalah mereka punya announcement gitu ya. Mereka itu bakal freeze all increases to foreign inclusion factors. Tuh, FIF sampai dan bulan number of Mei kan? shares. Betul. Dan mereka nggak bakal implement additions to MSCI Investable Market Indexes. Dan implikasinya itu kayak gini. A potential reclassification of Indonesia from emerging market to frontier market status. Jadi kayak gini, intinya kan kalau misalnya gue lihat yang sekarang bertebaran di sosmed, itu adalah lihat nih, you punya Konglo Play segala macam, itu udah nggak berhasil. Mereka ya kasihan deh lu segala macam. Back to fundamental. Back to fundamental. Yeah. Masalahnya yang fundamental juga kena bang. Betul. Kalau misalnya yang fundamentalnya itu terbang sama yang MSCI Play-nya itu rungkat ya oke lah gitu. Tapi ini dua kena. Kenapa kena? Soalnya ini tadi nih, a potential reclassification of Indonesia from emerging market to frontier market status. Dan yang paling kena itu yang mana? Yang paling kena adalah blue chip yang sekarang di MSCI-nya yang bobot itu gede, termasuk saham-saham kayak BBCA gitu misalnya. Itu kenapa BBCA walaupun mereka itu sebenarnya nggak ada story yang mereka pengen masuk MSCI segala macam, soalnya mereka udah di sana, mereka juga kena. Soalnya kalau misalnya itu sampai turun ke frontier, bakal ada outflow yang besar-besaran dan mereka bakal haki. Mereka nggak peduli valuasinya berapa, mereka nggak peduli dividen yieldnya berapa, tapi mereka bakal hajar habis-habisan, mereka bakal exit kalau misalnya itu sampai mereka di downgrade. Okay. Makanya kan sekarang ada beberapa skenario. Iya. Ada skenario nomor 1. Apa yang MSCI minta?
Yang MSCI minta adalah transparansi. Ya kan mereka pengen bisa lihat you punya free float, free float secara transparan gitu kan. Bener apa enggak? Ya kan benar atau enggak. Jangan di bawah 5% ternyata juga ikut. Betul, yang di bawah 5% ini punya siapa? Mereka pengen lihat itu semua gitu kan. Berarti kita ada kalau misalnya kita bikin game theory kan ini bercabang nih. Nomor satu, kalau misalnya kita punya regulator itu tidak memenuhi permintaannya MSCI, ini berarti kita bakal di downgrade ke frontier status, which is lose-lose. Semua orang bakal lose. Yang fundamental play bakal lose, yang invest di blue chip bakal lose, yang invest di indeks apapun lah, yang invest di manapun pasti lose gitu. Soal bakal ada outflow besar-besaran. Itu adalah potensi nomor satu. Potensi nomor dua adalah regulator kita memenuhi permintaannya MSCI. Ya kan? Kalau misalnya mereka memenuhi permintaan MSCI, berarti most likely kita ada potensi untuk tetap stay di MSCI EM, emerging market, gitu kan. Nah, sekarang ini bercabang lagi jadi dua. Kalau misalnya kita sekarang stay sebagai MSCI EM, apakah konglo-konglo kita masih bisa menggunakan gameplay yang kemarin? Kalau misalnya tidak bisa, berarti konglo-konglo stocks yang kemarin berusaha di drive ke atas bakal ada koreksi abis-abisan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita somehow kungfunya itu jago dan mereka bisa somehow cari cara, berarti mungkin masih bisa back on track gitu. Nah itu adalah 3 probabilitas yang saat ini kelihatan gitu. Oke. Nah either way kelihatannya bakal butuh waktu untuk itu play out lah. Dan kita menurut gue ya ujung-ujungnya jangan sampai kitanya kena kick dari frontier, itu menurut gue the worst case scenario gitu. Kalau dari gue pribadi, strategi gue sekarang gue nunggu sideways dulu. Kan gue nggak tahu ini udah 2 hari trading hold anjir. Kayak kemarin tuh kayak cuman sehari-hari doang ya zaman-zaman Trump itu ya. Gue nunggu sideways, gue masuk buat dividen on cost gue itu bisa naik di porto gue. Nah dari strategi itu deg-degan gue cuman satu. Bulan Mei itu kita ke frontier. Begitu masuk sana kan kita satu bucket sama Bangladesh and the gang tuh, sama Burkina Faso bro. Itu pasti outflow abis-abisan kan. Which is kena juga dong pasti kan. Pasti kalau misalnya kena kayak gitu Rata porto kan. Karena fund pasif aja pasti seberapa banyak cabut. Tinggal nurunin ke bawah kan. Betul. Oke, nah jadi gue sih deg-degannya cuma di situ doang tuh. Betul. Menurut lo seberapa besar probabilitasnya untuk kita downgrade? Itu hal yang di luar dari control / ability gue buat ngomong lah ya. Tapi kita sih hanya bisa berharap ke regulator sih kalau misalnya bagian itu ya. Kalau misalnya Pak Purbaya sih kelihatannya sih berusaha untuk memberikan confidence lah seperti biasanya gitu ya. Cuman itu I have no idea. Cuman kalau misalnya lu tanya gue, seharusnya kita sih nge-downgrade probabilitas wise. Seharusnya. Soalnya kalau misalnya kita pikir secara logika, kalau misalnya kita sampai turun, itu very bad news. Dan kalau misalnya kita ngomongin indeks kan ada banyak. MSCI itu cuma salah satu, masih ada FTSE, masih ada lebih kecil lagi misalnya GDX atau GDXJ. Kalau misalnya GDXJ itu yang lebih fokus ke gold lah gitu. Nah ini tuh bakal mempertanyakan Indonesia sebagai investability isunya kayak gimana gitu. Karena risk premium kita bakal naik. Ini sama aja kayak kalau misalnya di bond tuh kita bakal turun dari segi rating yang tadinya itu investable jadi nggak investable. Ada yang bahasa itu namanya risk premium. Artinya kalau misalnya mereka investasi di kita bakal diminta return yang lebih tinggi untuk asing itu tertarik untuk masuk ke kita. Gitu. Itu misalnya sama aja kayak kalau misalnya kita ngomongin obligasi, kan kita ada spektrumnya. Yang paling aman misalnya Amerika, mungkin mereka cukup ngasih 4% orang udah happy. Tapi kalau misalnya Indonesia, kita butuh ngasih misalnya 6% untuk bikin orang tertarik. Itu namanya risk premium. Nah kalau misalnya itu terjadi, kita sampai turun grade segala macam, risk premiumnya naik, itu kaitannya ke semuanya tuh. Termasuk ke usaha-usaha juga. Artinya kalau misalnya kita pinjam duit, itu bakal lebih mahal lagi gitu kan. Jadi implikasinya bakal kemana-mana. Kalau misalnya yang gue harapkan tentunya kita tidak di downgrade dan harusnya most likely orang bakal bekerja keras untuk itu. Tapi ini semuanya namanya probabilitas. Makanya kalau misalnya kungfu gue itu selalu gue adalah tipenya kungfu yang diversifikasi. Mau orang itu yang paling jago di kripto bilang mereka cuan kayak gimana, di saham kayak gimana, tetap gue diversifikasi. belum lagi kalau Vietnam tiba-tiba di upgrade, tiba-tiba naik ya jadi emerging ya. Itu pasti kan mending di Southeast, mungkin fund larinya ke sana juga ya. Betul. Ya kalau misalnya kita ngomong dari segi bisnis saja, investor asing udah banyak yang tertariknya di sana. Sekarang bakal lebih lagi kalau misalnya itu sampai terjadi. Itu yang ya gue khawatirkan sih. Ya cuman kita percaya dengan bapak-bapak yang di atas. Aduh, mudah-mudahan enggak sih. Lo kan udah ke BEI tuh.
lu bisikin lah gimana sih cara? Tapi gini deh, katakanlah BEI itu mereka setuju dengan MSCI. Oke, mereka mau transparan, ya kan? Emang mereka bisa nge-enforce itu ke para emiten-emiten ini? Dalam sisi mana sih? Gua nggak ngerti mekanismenya. Sebenarnya kalau misalnya dari segi transparansi, kalau misalnya ini sepengertian gue ya, gue nggak tahu di belakang layar kayak gimana. Cuman logikanya itu adalah kalau misalnya mereka mengenforce transparansi itu, soalnya sekarang yang gue ngerti apa yang bisa dilihat sama MSCI sama kita itu nggak gitu beda jauh sama retail gitu. Jadi apa yang mereka lihat sama kita tuh, jadi misalnya mereka cuma masuk ke kategori. Oh kalau misalnya di bawah 5%, mereka cuma bisa lihat kategori sama kayak kita gitu jadinya. Nah kalau misalnya mereka enforce, harusnya sih bisa. Tinggal kalau kayak gitu dari konglo-konglonya apakah mereka bisa melakukan adjustment atau enggak. Oke. Gitu. Menurut gue sih lebih ke arah sana. Soalnya mereka kan yang memberikan kebijakan. Cuman kalau misalnya dari situ itu outside of my gue nggak gitu tahu di belakang layar kayak gimana. Iya artinya kalaupun BEI udah ketemu sama MSCI terus bilang oke deh kita nurut deh. Toh juga yang harus gedein free float kan bukan mereka anyway. Kan? Betul. Oh itu yang gue masih nggak nangkep tuh. Kalau dari regulatornya oke. Dengan mekanisme enforcement seperti apa sehingga itu menjadi masuk akal buat MSCI dan trust sama market kita gitu. Iya. Harusnya kalau misalnya kita bikin transparan MSCI-nya itu jadi oke, cuman yang kita nggak tahu adalah reaksi dari konglonya sih kayak gimana. Cuman logikanya harusnya sih konglo adalah orang-orang yang pintar-pintar dan yang kungfunya banyak yang kita harapkan ya papa kita bersama bisa menyelamatkan kita. tapi yang what I have to say is this ya. Sebenarnya gue udah sempat pelajaran juga. Walaupun gue belum sempet dive into detail gitu, jadi gue belum terlalu berani menjelaskan secara detail. Tapi sebenarnya kejadian ini tuh bukan unik ke Indonesia. Oke. Jadi these things have happened before di negara-negara lain. Artinya ada saham yang di rally. Oh iya. Konglo Play ini bukan unik Indonesia itu sebagai inventornya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya di India tuh udah ada juga. Kalau misalnya dulu tuh namanya Adani Group lah. Mereka juga melakukan hal yang mirip-mirip gitu. Dan mirip juga pernah ada sebuah koreksi dan akhirnya mereka berhasil rebound. Nah yang gue harapkan adalah kita bisa mengikuti reboundnya India gitu. Jadi jangan sampai setelah terkoreksi kita malah terkoreksi terus gitu. ARB berjilid atau buy the dip tapi sampai berkedip-kedip nggak balik-balik gitu. Coba ceritain ke gue yang soal India itu. Nah, jadi mereka juga sama ditegur. Ini gue baru deep dive secara prinsipnya. Jadi gue belum taruh detailin. Jadi gue belum berani buat ngomong. Soalnya gue belum punya data tuh back it up lah. Cuman secara prinsip tapi tuh pernah terjadi. Pernah terjadi di luar negeri dengan cerita yang aja. sama. Dan ya mereka punya ya comeback story lah gitu jadinya. Oke. Nah lo dengan interview segitu banyak orang-orang di financial market, apa yang terjadi dengan porto lo nih? Ada nggak yang jadi berubah atau gaya lo jadi kemana? Pasti. Jadi gue itu mungkin gue adalah orang yang make money-nya itu bukan dari investment. Maksudnya main income gue adalah dari kerja, dari bisnis. Tapi gue percaya kalau misalnya kita melakukan investasi, kita tuh bisa. Gue pernah lakukan studinya juga ya. Jadi misalnya kita invest let's say 10% per tahun yang kita dapat rata-rata gitu ya. Ini gue lupa persis angkanya tapi secara prinsip itu benar. Secara prinsip adalah kalau misalnya kita kerja selama 15 tahun atau 20 tahun, misalnya uangnya kita kumpulin misalnya 1,5 M gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita dapat 10% per tahun, kita bisa dapat misalnya 3 M gitu misalnya. Secara prinsip again dari angkanya kurang benar tapi secara prinsip itu bisa lebih besar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita itu kerja, misalnya kita kerja 9 jam sehari, kita dapat 1,5 M dalam waktu 20 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita investasi dengan kita dapat 10% per tahun, dari cuan investasi ini kita bisa dapat misalnya 2-3 miliar gitu. Itu kan sesuatu yang buat gue tuh nggak make sense. Nggak make sense kenapa? Soalnya kalau misalnya kita dapetin 10% per tahun menurut gue nggak susah-susah amat gitu. Dan mungkin waktu yang kita luangin itu kita butuh luangin misalnya 1-2 jam per hari itu udah bisa. Jadi dari segi waktu kita luangin waktu itu adalah 1 jam atau 2 jam per hari. Tapi dari segi outcome-nya at the end of the day setelah jangka panjang itu jauh lebih besar. Dari segi total porto gitu kan. Itu makanya menurut gue seriusin banget di bagian investasinya juga. Nah kalau misalnya impact-nya kayak gimana, dulu itu gue orang yang super konservatif dan dulu gue cuman investnya di saham Indo dan di reksadana, deposito gitu-gitu doang. Nah tapi di tahun 2022 gue akhirnya masuk ke saham US juga. Cuman kalau misalnya itu bukan dari podcast. Kalau misalnya dari podcast itu sebenarnya di kripto di tahun 2023. Jadi gara-gara gue terpaksa untuk nontonin semua podcast gue via live. Kan kalau misalnya gue kan terpaksa nontonin semua podcast gue. Tapi gue punya itu live.
Jadi gara-gara gue kan interview orang, jadi gue terpaksa nontonin semua podcast gue gitu kan. Oh gitu maksudnya, iya. Nah, otomatis gue jadi dapat serap ilmu dari kripto juga. Tadinya lo nggak Tadinya kripto gue banget anti ya? kripto. Jadi di tahun Nggak ada fundamentalnya. Nggak ada fundamental, apa gitu. iya betul. Kok jadi masuk lo? Di tahun 2023 ya gue punya conviction kalau misalnya itu cerita lama, tapi saat itu sebelum ETF approval, lalu 4-year cycle, story-storynya kayak gitu kalau misalnya di tahun 2023 itu. Akhirnya masuk nyemplung. Abis itu di tahun 2025 itu gue masuk ke saham Konglo gitu. Cuman 2025 itu pertama kali gue ada exposure ke sana. Tapi walaupun gue ada exposure ke sana, gue punya porto itu selalu diversified gitu. Soalnya gue tipe-tipe orang yang bukan mencari jackpot lah. Gue orang yang takut miskin lagi gitu. Jadi cuman ada exposure, tapi gue ada exposure juga di saham yang fundamental, di RDPT, obligasi itu tetap konsisten masih ada. Oh, gitu. Lo secara porto lo diversified lah ya. Diversified. Tapi kalau misalnya dulu, cuman ada apa namanya, ada kungfu baru yang selalu di-introduce. Contoh kalau misalnya dulu nggak ada kripto, sekarang dari diversified porto ini ada yang diselisihkan untuk kripto. Lalu kalau misalnya dulu nggak ada aliran saham-saham Konglo, sekarang dengan tahun 2025 lah ya, gara-gara gue ketemu sama banyak orang, akhirnya itu juga ada gitu. Berarti lo sekarang RDPT berapa persen dari total liquid net worth? Majority sih di atas. Majority justru ya. RDPT, RDPU sama deposito, which is maksud gue tuh digital bank, itu gue consider same bucket lah ya. Same bucket which is liquid cash yang gue consider relatively safe gitu. Itu di atas 50% sih. Wow. Which is RDPT sendiri tahun lalu naik bisa 10%. Iya. Enggak sih, gue mungkin dapat average-nya 7,5%. Oh 7,5%-an. Gitu. Sekitar segitulah average-nya. Dapatnya segitu. Average-nya. Soalnya gue RDPT pun gue consider myself adalah orang yang konservatif. Jadi walaupun gue masuk ke saham-saham Konglo, tapi ya orang ketawain gue sih, masa lu konservatif lu masuk ke saham Konglo gitu kan. Tapi gue consider myself konservatif, soalnya kalau misalnya RDPT pun gue juga berusaha untuk diversifikasi sebisa mungkin gitu. Contoh, cara kita diversifikasi RDPT itu kayak gimana, kita juga lihat dari isinya itu apa. Banyak orang itu kalau misalnya mereka masuk ke RDPT, mereka anggap kalau misalnya mereka tebar ke 10 RDPT yang berbeda, itu mereka udah melakukan diversifikasi. Padahal itu salah besar. Yang benar itu adalah kita harus lihat isinya itu apa. Soalnya kalau misalnya lu beli 10 RDPT, tapi isi dari underlying asset 10 RDPT itu adalah isinya sama semua, ya lu nggak diversifikasi. Gitu misalnya. Jadi kalau misalnya gue diversifikasinya itu dengan make sure ada yang isinya itu adalah obligasi pemerintah, yang isinya banyak FRFR. Indonesian Index ya biasanya itu. Betul, ADF Indonesia Index Fund gitu misalnya. Terus ada yang isinya itu corporate bond, yang corporate bond itu yang AAA. Terus juga ada yang isinya itu corporate bond yang bukan AAA. Terus juga gue masukin ke RDPU yang isi itu deposito dan juga yang short term corporate bond gitu. Jadi gue berusaha untuk make sure diversifikasi, dan kalau misalnya sebenarnya salah satu banyak orang yang nggak ngerti, tapi salah satu underlying asset yang paling sering diborong sama RDPT itu adalah barang-barang sinarmas. Nah jadi gue juga secara intentional berusaha untuk melimit gitu. Maksudnya ya kita tentulah kurang percaya apalagi sama sinarmas ya, mereka Konglo segala macam lah. Tapi tetap gue harus make sure gue tidak put my eggs in one basket gitu. Jadi gue juga secara secara intentional, gue make sure gue juga diversifikasi, jangan sampai barang itu barang-barang sinarmas semua gitu. Ada porsinya, tapi ada yang di luar dari barang-barang mereka juga gitu. Oh berarti ada beberapa produk RDPT yang tujuannya super diversified. Karena lo lihat jeroannya tuh isinya apa di fun fact sheet ya biasanya. Betul. Gue lihat sekitar 35 kali. RDPT, RDPU ya. Banyak yang gue beli. Gue diversified. Wow. Iya. Itu lo lihat AUM-nya juga kah atau? Gue AUM sih nggak terlalu sih. Gue lebih ke lihat isinya apa. Ya, tapi kalau misalnya gue berusaha lihat untuk, tentu kan historical result does not determine the future segala macam. Tapi gue juga tetap ngelihat historicalnya sih. Kalau misalnya historicalnya itu dalam waktu 20 tahun terakhir mereka memberikan return secara rata-rata itu 6% secara straight line, itu memberikan gue conviction lebih dikit lah bahwa harusnya tahun depan lu agak mirip-mirip gitu. Soalnya udah 2 dekade membangun reputasi dengan seperti itu gitu kan. Itu misalnya kalau misalnya teman-teman tahu pasti ya stable fund segala macam lah yang kayak gitu. Jadi gue ada exposure ke sana juga. Gitu. Jadi artinya CAGR buat semuanya itu kira-kira kita tarik 5 tahun 7% mungkin? Enggak. Kalau misalnya 20 tahun mungkin mereka sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 5-6% deh. 5-6%. Dan gue pun juga Jadi kebanyakan mistake orang adalah mereka ngelihat return itu sebagai pemenang dan orang yang kalah gitu. Mereka lihat orang yang 7% itu artinya menang dibandingkan orang yang 5%. Orang yang dapat cuannya itu 50% itu menang dibandingkan orang yang 20%. Dan orang yang multi-bagger itu menang dibandingkan orang yang
dapatnya 6%. Itu Oke. salah total. Padahal Yang benar itu adalah kita harus ngelihat itu selalu dari dua spektrum, yaitu dari segi risk dan dari segi reward. Orang selalu cuma ngelihat dari segi rewardnya doang. Oh, kalau misalnya dia dapat 100%, gila dia jago banget gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa mereka itu juga menerima potential downside risknya. Kalau misalnya orang yang pengen bisa dapetin cuan 50%, 100%, mereka harus bisa menerima bahwa potential downside risknya itu juga setara. Bisa potential minus 99% juga gitu Iya, misalnya. iya, iya. Nah makanya kalau misalnya orang-orang itu yang cuannya itu 6%, 7%, tapi kalau misalnya mereka punya potential downside risk itu nggak gitu banyak, ya itu fair. Jadi kita tuh selalu gambarin kayak gini, gambarin kayak gitu. Jadi risk reward. Jadi yang penting kita dapet itu fair. Yang ada kalanya kita bisa nggak dapet itu fair. Contoh, menurut gua kalau misalnya kita ngomongin reksadana saham dari tahun 2020 sampai tahun 2025, itu menurut gua high risk, low return. Jadi itu nggak fair. Itu menurut gue itu nggak masuk akal gitu. Tapi ada kalanya juga di mana kalau misalnya gue lihat itu adalah low risk, high risk dan low return di spektrum ujungnya, yaitu adalah di menurut keyakinan saya adalah kayak kemarin P2P misalnya. Misalnya kita invest, lu dapetnya itu 10%, tapi lu punya underlying asset itu adalah perusahaan-perusahaan kecil yang utang gitu misalnya. Dan mereka mungkin jual lagi ke orang-orang lain yang nabung yang dapatnya itu misalnya 20%, 30%. Jadi ya kita harus lihat dari dua spektrum. Bukan cuma dari return doang, tapi dari segi risknya doang. Itu yang gue berusaha edukasi berkali-kali. karena reksadana saham itu sendiri expense rasionya di Indonesia juga Tinggi. gede banget ya. Betul. Coba kalau kayak di luar ETF jalan kayak di Vanguard punya kan oke banget ya. Masalahnya kalau misalnya di US, itu kan enaknya mereka bisa invest di SPY, QQQ, ETF-nya indeks gitu kan. Dan itu bisa bikin, ya tentu sekali lagi sejarah tidak mendetermine the future result. Tapi kalau misalnya kita tarik selama berdekade-dekade terakhir, it has been working for them. Orang yang invest di SPY, QQQ itu udah very successful gitu kan. Masalahnya kalau misalnya di IHSG, ya indeks kita for the longest time sebelum Konglo Play ini return itu nggak seksi. Ini gue punya datanya sih sebenarnya sih. Sebentar ya. Iya lo kalau narik CAGR 5 tahun dengan Konglo Play yang di ujung 2025 itu CAGR lo akan ke-skew ke yang sekarang. Betul. Dan meleduknya hari ini lagi 2 hari ini. Betul. Ini gue kasih tunjuk ini datanya nih. Januari 2003 sampai Januari 2025 IHSG itu tuh naik 3%, SPY itu naiknya 73%, Bitcoin tuh naiknya 300%. Makanya kalau misalnya kita ingat di akhir 2024 dan di awal 2025 kita tuh pada bilang, kita tuh diketawain lah saham Indo gitu ya. Saham Indo, lu ngapain saham Indo? Masuknya ke Bitcoin dong, masuk ke yang lain dong. Soalnya ya historically kurang oke. Apalagi kalau misalnya kita tarik 5 tahun terakhir, 2020 IHSG itu 6.300, 2025 itu 7.100. Artinya kita tuh naiknya 12,7% dalam waktu 5 tahun. Makanya ya kalau misalnya index play-nya kita, kalau misalnya kita pengen masukin expense ratio yang rendah, soalnya kita bisa tinggal masuk ke passive fund, ya sulit. IHSG kita cuma numbuh 12,7% dalam waktu 5 tahun gitu. Nah makanya. Artinya fundnya mau dapat apa gitu atau gimana? Artinya kalau misalnya kita numbuhnya itu 12,7% dalam waktu 5 tahun, per tahunnya kita dapat berapa? Mungkin kita dapatnya 2% per tahun. 2% per tahun artinya apa? Orang kan gak ada yang mau masuk ke sana. 2% per tahun dikurangin expense ratio yang Dikurang kita taruh expense ya. ratio. Jadi totally tidak make sense gitu. Akhirnya secara ekosistem gak masuk akal. Buat orang yang invest gak masuk akal. Buat fund yang invest gak masuk akal juga. Soalnya AUM-nya gak mungkin bertumbuh kalau misalnya kayak gini. Beda sama di US. Yang kalau misalnya mereka punya SPO itu naik terus ya kan secara rata-rata gitu. Dan mereka juga didukung sama mereka punya ini ya kayak pemerintah gitu. Soalnya kalau misalnya di US kan mereka punya namanya 401k. Nah 401k di Amerika itu orang-orang dikasih pilihan lah, mereka masuknya kemana. Dan majority itu mereka masuknya ke equity. Nah gara-gara itu ya dari segi demand wise mereka punya passive fund inflow dari mereka punya lokal sendiri udah tinggi. Soalnya orang-orang yang kerja itu bukan terpaksa tapi secara otomatis most likely mereka bakal nabung ke mereka punya own passive fund which is SPY gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita BPJS kita tuh alokasi ke equity sangat sedikit. Gitu. Dan gue bisa paham kenapa. Soalnya kalau misalnya dulu sebelum Danantara dan segala macam, kalau misalnya orang rugi itu you bisa dipermasalahkan gitu. You bisa ada resiko masuk ke penjara gara-gara you merugikan negara gitu kan. You merugikan duit padahal secara thought process mungkin aja benar. Mereka ya bisa dapetin dividen sekian, mereka dapetin harga yang murah, tapi gara-gara rugi lu dipermasalahkan. Makanya banyak orang tuh tidak berani. Nah makanya gue berharap dengan kita shifting kemarin Danantara dari segi prinsip itu adalah business judgment rule, hopefully itu juga bisa ke-translate ke orang-orang lain juga gitu. Percaya lo tapi. Kok dia? Loh, gue Optimis.
pasti harus cautiously optimis cautiously ya optimis. dengan semua kebijakan-kebijakan gitu. Soalnya kita makannya di sini, hidupnya di sini, ya kita harus. Iya lagi bro, itu persoalannya bro. Oke. Tapi menurut gue ya, kayak pension fund di Indonesia kenapa nggak lari ke equity juga? Lu kalau ngelihat tadi lu bisa dapat 6% 7% dari RDPT aja itu kan no brainer kan? Lu ngelihat kayak gini lu cuma dapat 2-3%, ya udahlah masukin ke obligasi aja. Iya nggak sih? Iya. Cuman yang diharapkan kan kalau misalnya dikasih kesempatan invest ya bisa lah masuk ke banking yang udah di atas dividend yield tuh udah di atas 10% per tahun. Bener lagi. Nah kalau misalnya sekarang kan kita kan nggak ada yang jadi bumper buat sekarang semuanya kan jadi nunggu-nungguan. Misalnya nih kayak tadi, semuanya kayak tadi gitu. Gue ngeliat misalnya saham-saham banking yang gede-gede udah murah, dividend yield udah double digit gitu kan. Tapi kita nggak ada yang berani beli. Soalnya kita khawatir sama potential outflow dari asing gitu. Itu kalau dia sampai terjadi gitu kan. Akhirnya kan semuanya sama sekali nggak ada yang mau beli. Ya kita nggak mau beli, lalu ya semuanya nunggu gitu jadi kan. Nah kalau misalnya itu terjadi ya jadi susah. Kecuali kalau misalnya kita punya passive inflow dari lokal yang terus bisa menjadi bumper untuk saham-saham yang bagus. Kan kita jadi lebih tenang juga belinya gitu. Iya sih. Tapi bet-nya justru di situ ya sekarang ya. Ketika lo berani ngambil di valuasi yang murah seperti ini saat ini dan di bulan Mei itu ternyata aman-aman aja, seharusnya inflow akan datang lagi dong. Betul. Logikanya mungkin gitu dong. Logikanya sih harusnya kalau misalnya kita ngomongin dari segi MSCI-nya harusnya nggak ada inflow soalnya kan mereka udah masuk. Jadi mereka nggak ada kenaikan atau turunan. Cuman mungkin dari yang aktifannya kali. Dari aktifannya soalnya kan sekarang mereka sekarang ngelihat ada potensial riskan yaitu kalau misalnya sampai exit kayak gimana. Nah mungkin kalau gitu dari orang-orang yang ngelihat secara valuasi udah murah ya mereka bakal masuk lagi ya inflow-nya mungkin dari situ kali. Oke. Nah, lu udah banyak karena kan lu ada perubahan nih dari awalnya super konservatif lah katakanlah kayak gitu ya. Terus lu mulai lihat-lihat segala macam, ngobrol sama banyak orang. Kita lihat realita saham Indonesia seperti ini. Tadi lu bilang kita makan hidup di sini. Lu ada diversifikasi ke saham-saham luar negeri nggak? Ada. Saham US itu ada. Dengan cara apa? Cuman gue udah exit full sih. Gue 2022 gue masuk, gue mungkin exit fullnya itu 2003 akhir ya. Udah lu jual semua saham US semua. Waktu 2003 akhir pindahin semua ke Bitcoin. Lalu Bitcoin di 2025 awal udah exit semua pindahin ke saham Indo. Jadi gesernya lumayan drastis. Mungkin nggak. Oke, kalau misal Bitcoin gue ada dua kantong. Ada kantong yang gue tradingin sendiri sama ada kantong yang gue buy and hold. Yang gue buy and hold gue masih keep ya sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuman yang gue tradingin gue udah cabut semua gue pindahin ke saham US. Cuman gue berusaha untuk melimitasi dari segi bucketnya lah gitu. Ya ini kan soalnya kan bukan sesuatu yang gue lakukan 24/7 gitu kan. Jadi gue juga tahu gue punya limitasi, makanya gue batasin gitu. Jangan sampai gue hajar yang gedenya itu di sini. Lo ketika beli saham US, berarti lo kena pajak progresifnya juga dong? Kena pajak progresif, bayar semua. Anjir, lumayan tuh bro. Berarti capital gain lo bayarin pajak? Bayar pajak semua. Oh wow. Semuanya bayar. Karena ada beberapa reksadana global USD juga tuh. Nah, tapi kalau misalnya reksadana global USD sama aja. Sama aja kayak gini. Orang ini banyak yang salah persepsi juga. Oh enak banget kalau misalnya kita beli RDPT yang isinya itu adalah obligasi. Oh bukan obligasi? Ngerti. Yang saham kan? Yeah. Ngerti. Gue bakal kesana. Okay. Nah tapi kalau soalnya orang bilang misalnya nih, oh enak banget kalau misalnya kita beli RDPT yang obligasi. Soalnya kita udah final, udah nggak kepotong pajak lagi. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya kita beli FR, kan kita kena potong 10%. Atau kalau misalnya kita beli obligasi swasta, kan kita kena potong 10%. Mendingan kita beli RDPT dong kalau kayak gitu. Nah logika itu tuh flawed. Soalnya fundnya udah bayar pajak. Makanya fundnya udah bayar pajak, waktu mereka ngasih lu udah bersih gitu. Sama aja. Nah ini sama kayak saham US. Saham US kalau misalnya mereka beli, ini tesis gue ya, gue nggak punya fund, jadi gue nggak tahu. Tapi tesis gue tuh logikanya harusnya saat mereka mendirikan perusahaannya kan mereka belinya pakai vehicle apapun, mereka udah bayar pajaknya di situ. Sama kayak misalnya kita kalau misalnya kita mau beli saham US, kita kan bisa belinya pakai dua cara. Kita bisa beli pakai Radit sebagai pribadi, atau kita bisa beli sebagai perusahaan, PT Bank Radit gitu misalnya kan. Dan saham, pajak itu kan berlaku dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya Radit yang beli itu otomatis bakal kena progressive income tax. Kalau misalnya PT yang beli itu pajaknya berlakunya berbeda. Gitu. Nah ini berarti sama nih. Kalau misalnya reksadana sahamnya isi itu adalah reksadana saham global, kita dapatnya bersih. Tapi di belakang layar mereka udah bayar pajaknya. Gitu jadinya. Artinya lo dipotong di depan. Ya kan dipotong di fundnya. Dipotong di fundnya. Lo dapetnya bersih. Betul. Jadi sebenarnya sama aja. Gitu. Tapi kalau lo hitung lebih make sense lo
beli reksadana USD global dengan semua mereka yang ngurusin kita terima bersih tanpa lo harus buka account dan lain-lain, atau mending lo capital gain-nya lo sikat 30% aja tuh lo bayar. Kalau misal jadi 35 reksadana saham yang global versus saham lo beli dari broker beli langsung gitu ya. Kalau misalnya gue mikirnya nggak pernah kayak gitu. Yang gue mikir itu soalnya kan itu sama aja pertanyaannya kayak lu mendingan masuk ke saham Indo yang lu nggak bayar atau saham US yang lu bayar 30%. Oke. Thought prosesnya mirip. Oke. Thought prosesnya adalah gue bakal masuk ke saham US dan gue bakal bayar semua pajak progresifnya kalau misalnya itu udah semurah itu. harga sahamnya. Harga sahamnya. I Jadi see. kan gue selalu ngeliatnya dari risk reward kan. Jadi waktu gue ngeliatin risk reward, gue udah ngeliat reward dikurangin sama pajak progresifnya. Kalau misalnya reward dikurangin pajak progresifnya itu udah sebagus itu, ya why not? Apalagi kalau misalnya kita ingat di tahun 2022 itu sebenarnya salah satu konten overpose pertama gitu kan. Oke. Di tahun 2022 itu kan IHSG lagi nggak bagus gitu kan. Dari segi returnnya ya kurang cuan segala macam lah. Kita tadi lihat year on year returnnya IHSG cuma 2-3% per tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya saat itu S&P 500 itu lagi di bawah banget dan potential upside itu tinggi, I'm happy to pay gitu jadinya. Nah jadi gue mikir dari segitu. Nah sekarang kalau misalnya pertanyaan itu adalah reksadana saham kita beli itu versus kita beli individual stocks, yang gue mikirin bukan dari segi tax savingsnya, tapi gue mikir isi reksadana saham ini apa. Oke. Gue percaya atau enggak gitu, gue suka atau enggak gitu. Soalnya reksadana saham yang di Indo, yang global, pilihan masih belum banyak. Betul. Ada, baru mulai, tapi belum banyak gitu. Gue bakal sangat happy kalau misalnya pilihan lebih banyak, soalnya sekarang pilihan itu limited, makanya gue kemarin-kemarin masih lebih milih ke stock pick gitu. Ya, dengan expense ratio juga 2-3% anyway sih. Iya. Juga gede juga sih. Tapi sebenarnya yang menarik buat gue juga RDPT USD. Gue juga masuk ke RDPT USD. Tapi isinya obligasi Indonesia kan? Iya, obligasi. Dengan USD kan? Bener. Kenapa lo masuk? Kenapa kan sama aja juga itu? Ketika apalagi ada currency risk-nya. Currency risk, iya. Justru ya emang sih sebenarnya RDPT USD gue nggak gede ya, porsi itu nggak besar. Kalau misalnya kita ngobrolnya itu mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, mungkin porsi RDPT USD gue bakal jauh lebih besar daripada gue punya RDPT yang Indo gitu. Soalnya kalau misalnya sekarang ini tentu ada kekhawatiran juga dengan US dollarnya sendiri lah. Kalau misalnya dulu kan by theory USD itu selalu menguat. Rata-rata kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir kira-kira menguatnya itu 3% per tahun on average gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dapetin 4% per tahun dari obligasinya, kita tinggal tambahin 3%, ya kira-kira on average 7% gitu kira-kira. Nah tapi kan sekarang Trumpnya sendiri juga suka nyenggol kiri kanan. Dia juga bermusuhan sama ally-nya. Kanada itu juga jadi mendekati sama China. Dan Eropa itu juga sama Greenland segala macam. Itu juga yang bikin gue jadi tanda tanya. Jadi sekarang bingung sih. Mau taruh duit yang aman di mana? Oke. Sekarang taruh duit yang aman misalnya di Singapura gitu misalnya. Singapura mereka punya obligasi juga sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Lalu kita ya agak ribet lah. Kita harus bolak-balik ke sana segala macam. Ya jadi bingung sih. Sekarang mau taruh duit di mana? Bingung. Sekarang bingung ya? Sekarang bingung. Karena saham Indo kita juga lagi kayak gini. Semua bingung loh sekarang. Kalau misalnya dulu tuh enak. Gue selalu pindah-pindah dari yang udah all time high, gue pindah ke yang lagi crash gitu. Gue hobinya kayak gitu. Sekarang mau pindah kemana? Gold lagi ATH. Betul. SPY lagi ATH. Bitcoin kalau misalnya kita ngomong secara 4-year cycle lagi nggak benar. Jadi kalau misalnya saham Indo yang tadinya kita lagi momentum di saham-saham kolo lagi ini. Lalu kalau misalnya USD atau US obligasi juga sekarang mereka lagi mengkhawatirkan. Jadi lagi bingung sih. Tapi berarti tipe yang ngelihat distress aset juga ya? Kayak ini lagi distress nih, gue masuk nih. Sangat. Nah berarti kan Bitcoin lagi turun juga. Oh tapi kan turunnya nggak seturun kemarin. Waktu gue beli itu di angka 35.000 itu pertama kali gue beli. Nah jadi sekarang udah naik kan kita punya ATH itu di 120.000. Sekarang kan di angka 90.000. Ya masih belum lah gue lihat. Dan kita kan lihat dari kan kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin itu ada dua kubu. Ada kubu yang bilang this time it is different, sama ada kubu yang bilang history will always repeat. Itu ada dua kubu. Kalau misalnya kita ngomongin kubu yang history will repeat, itu adalah kita ngomongin 4-year cycle. Nah kalau misalnya kita ngomongin 4-year cycle, harusnya Bitcoin itu tuh udah masuk ke dalam teritori bearish sekarang. Kayak turun saat tuh. ini. Ya bakal turun. Berarti it's not the right time buat go enter gitu misalnya. Nah tapi ada kubu sebelah yang bilang this time is different. Soalnya mereka bilang kan lihat aja si institusi-institusi itu pada beli. Mereka negara-negara mulai tertarik dengan Bitcoin, mulai lebih terbuka dengan Bitcoin segala macam. Itu adalah kategori-kategori yang seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ini adalah 50-50, gue kurang berani untuk bet sesuatu yang 50-50. Kalau misalnya 50-50, gue mendingan stay on the sidelines gitu. Nah dan juga ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Salah satu yang mengkhawatirkan buat gue itu adalah si MSTR si MicroStrategy buat gue ya. So mereka kan beli pakai convertible note gitu. Jadi mereka intinya MicroStrategy adalah sebuah perusahaan
Oh, udah berubah namanya jadi Strategy. Mereka sebuah perusahaan yang beli Bitcoin menggunakan convertible loan, convertible note gitu. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin itu naik, nggak pernah ada masalah. Soalnya saham itu pasti naik dan pasti mereka nggak perlu bayar utang. Tapi yang gue khawatirkan adalah kalau misalnya Bitcoin itu bakal sampai turun, artinya perusahaan ini bakal harus menjual Bitcoin mereka untuk bayar utangnya. Dan mereka adalah perusahaan dengan holding yang besar. Salah satu yang terbesar di Bitcoin gitu kan. Dan kalau misalnya si MST dan supaya jualan, orang lain juga bakal jualan gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bikin gue khawatir di Bitcoin. Kenapa gue reduce abis-abisan posisi gue di Bitcoin. Jadi, dan gue tipe-tipe orang yang selalu grateful gitu. Selalu grateful maksudnya kalau misalnya. Kalau udah dapet ini ya udah. Betul. Kalau misalnya kemarin gue dapat dari 37.000, gue exit kecepatan. Gue exit itu di angka 90.000, gue udah cabut. Jadi gue exit itu di awal 2025 90.000, lalu kan rally lagi 120.000. Tapi gue nggak pernah regret. Nggak pernah sekalipun gue bilang tahu gitu gue jual nanti. Enggak. Gue thankful gitu. Kalau misalnya gue udah dikasih cuan, gue berterima kasih. Sama kayak sekarang, kalau misalnya ternyata Bitcoin itu nanti naik ke 150.000, ke 130.000, ya itu bagus untuk orang-orang yang masuk karena mereka menerima potential downside risk-nya juga. Sedangkan gue nggak menerima potential downside risk-nya untuk saat ini. Gitu. Oke. Nah ini karena lo udah presentasi di BII, berarti lo udah exit Konglo Play lo dari jauh-jauh hari dong? Enggak, gue exit kemarin. Gue exit kemarin waktu crash pertama. Waktu kemarin hari ini? Trading hold pertama itu? Trading pertama, gue cut semuanya. Oh wow. Cut semuanya, gue cut. Jadi gue punya porto itu grow lumayan tajam lah di tahun 2025 ya. Jadi gue punya profit itu berkurang ke posisi gue di bulan November. Jadi gue 2 bulan profit gue hilang lah kira-kira. 50% ada kali ya? Enggak 15% dong. Enggak lah 10% kira-kira. Oke. 10%. Jadi enggak dari awal lu masuk? 50% ada? Enggak dong, 10%. Jadi misalnya gue grow profitnya. Kan gue take profit, gue trading, gue grow kayak gini. Abis itu sampai di bulan Januari kemarin ya gue cut. Begitu gue cut ya, katakan 10%. Oke, soalnya teman-teman gue ada yang dari tahun lalu bisa sampai 60, 50. Dari awal cuannya masuk. Maksudnya. Iya, maksudnya cuannya dari 60% berkurang jadi berapa? Jadi berapa gitu. Nah gue nggak ngelihat kayak gitu. Soalnya buat gue sulit untuk ngelihatnya. Soalnya kan gue in outnya banyak kan. Betul. Karena lo keluar masuk dan kalau misalnya kan gue top up RDPT gue di sebuah aplikasi lah. Gue punya aplikasi tuh kayak gini. jadi analisanya jadi nggak beres ya karena lo keluar masuknya ini ya. Kalau masuk gue lumayan intens. Jadi lo taruh RDPT, ada opportunity lo keluarin. Betul. Meskipun nge-lag 3-5 hari itu. Betul. Nah, itu salah satu kungfu gue juga. Ya itu. Jadi gue tahu apa ya, kita kan kalau misalnya investasi kita berusaha menggunakan logika selogika mungkin. Kita tahu jangan FOMO, kita tahu kayak gitu kan. Dan kita tahu berusaha jangan time the market, belinya itu kita over a period of time gitu. Tapi tetap salah satu cara yang paling gampang buat gue membatasi diri adalah gue masuknya itu ke banyak tipe. Misal tadi di digital bank atau enggak ke RDPU yang same day. Habis itu gue masuk juga ke RDPU atau gue masuk juga ke RDPT. Jadi kan cairnya beda-beda nih. Jadi kalau misalnya ada satu nih yang gue percaya banget full high conviction, gue tetap terpaksa tidak bisa all in. Jadi gue terpaksa bakal masuknya juga staggered gitu. Jadi staggered ya. Tetap masuknya staggered gitu. Kadang-kadang keselamat gak lo gara-gara staggered? Tentu ada sih, ada yang keselamat, ada yang gue jadi nggak bisa buy di titik yang terendah juga. Cuman yang gue percaya itu kayak gitu sih, kayak apa namanya? Menurut gue mindset yang paling works adalah nggak greedy gitu. Jadi kalau misalnya gue miss pun ya it's okay, itu rezeki orang lain gitu. Misalnya kayak ada orang yang bilang misalnya nih harga sekarang 100, sekarang ke 120, mereka ke 150. Orang yang jual di 120 itu suka bilang, aduh tahu gitu gue jual di 150. Padahal orang yang jual di 150 mungkin adalah orang yang beli di 120. Gitu. Jadi itu kan kayak ya udahlah, kayak lu nggak bakal ada habisnya kalau gitu, dan lu nggak bakal happy, bakal pusing terus kayak gitu. Oke. Nah gue tahu lo sering keluar masuk, terus diversifikasinya juga banyak. Tapi lu ngecekin nggak? Maksud gue secara kasat mata aja, secara kasar aja, year on year dari Januari 2025 sampai Januari 2026, your whole net worth di investment itu naik turun berapa persen gitu? Lo ngitungin nggak dari blended dari semuanya itu? Nah, sulitnya kenapa? Soalnya gue itu tuh nge-tracknya bukan dari investment / active income. Tapi kalau yang gue sama istri gue nge-track adalah kita punya liquid cash berapa sih?
Nah, jadi kita tuh nge-tracknya itu misalnya kita punya 10 aplikasi gitu ya. Jadi kita ngerekapnya mungkin kalau misalnya ingat gitu ya. Kalau misalnya kita lagi ingat, kita tinggal ngerekap di BCA punya berapa, di aplikasi ini punya berapa, di aplikasi ini punya berapa, aplikasi ini berapa, kita totalin. Jadi kita lihat gitu secara total kenaikan. Tapi kita nggak tahu total kenaikan itu berapa yang dari investment. Tapi kalau misalnya mungkin kalau misalnya dari segi risky portfolio, I would say harusnya never less than 30% sih. Sejak tahun 2020. Gila. Sejak tahun 2020. Yang bener loh. Tapi kan pindah-pindahnya gue lumayan agresif ya. Iya. Pindah-pindahnya itu ke saham US, habis itu pindahnya itu ke Bitcoin, habis itu pindahnya itu sekarang ke Indo gitu. Gila sih 30% konsisten 6 tahun lah gila sih Tapi bro. kalau misalnya gue dibandingin sama teman-teman lain yang di sana sih gini. Dibanding tamu-tamu lo Nah, sih. gitu ya. Maksudnya gini, dulu ya, oke, jujurly speaking, dulu tuh gue ngerasa gue adalah orang yang lumayan capable. Dulu gue ngerasa Jago kayak nih. gitu. Iya, soalnya gue ngerasa bahkan kalau misalnya waktu di S&P 500, waktu kita ngomongin 2020 crash, itu gue dapat 50%, 60%. Kalau Itu masuk dapet. tuh pas crash. Iya, crash S&P, crash COVID. Crash COVID gue masuk, lalu crash yang tahun 2022 gue masuk. Nah itu jadi content overboost pertama. Jadi gue pikir tuh gue lumayan oke gitu di investment. Sampai gue ketemu narsum-narsum yang ternyata ada banyak orang yang jauh lebih pintar. Ketemunya Andri Hakim, ketemunya Hengki gitu kan. Ini kok orang kayak gini nih, menurut gue orang-orang aneh gitu bisa kayak gitu. Cuman Gila tentu sih. yang gue juga kasih disclaimer ke orang-orang adalah ada yang namanya itu survivorship bias gitu. Ini orang-orang yang benar-benar menurut gue tuh jadi dan benar-benar jago lah gitu. Dan gue pernah ngeliat gitu keberanian mereka itu jauh di atas gue. Kalau misalnya tadi gue bilang misalnya harusnya gue mungkin cuman ini not by data ya. Mungkin gue 40%, 50% kalau misalnya kita ngomongin cuman dari yang porto agresif gitu ya. I see. Cuman gue kan tadi disclaimer adalah ini adalah dari porto agresif. Betul. Porto agresif gue mungkin kalau misalnya sekarang 30% doang. Gitu misalkan. Tapi kalau misalnya mereka ini itu bisa 80% 90% porto agresif gitu. Iya, Dan mereka bisa apa namanya tetap trading dengan full conviction dengan AUM yang segitu gede ya mereka pemberani lah. Iya, meskipun Andri Hakim IG story minus 100 M juga kemarin. Minus 100 miliar. Nah, jadi kayak gini, gue punya cerita kocak. Apa tuh? Dulu waktu trading halt yang Oktober. Bukan yang April. Yang April kan sempat turun kan. Itu gue juga sempat kena drawdown. Terus gue sama istri gue bilang, wah gila kita punya drawdown di porto-porto yang kolo kayak gini nih gitu kan. Habis itu kita gimana ya cari pop mie kita candanya gitu. Cari pop mie gitu kan. Habis itu kita lihat IG story-nya Andri Hakim. Oh hati kita lebih tenang. Ada yang kehilangan Ferrari dalam waktu 1 jam. Kehilangan Ferrari gitu. Jadi cara kita menenangkan hati adalah kita lihat porto orang lain yang lebih jauh. Emang kampret juga sih sebenarnya. Dengan melihat orang lain yang lebih parah ya. Lebih parah. Astaga, iya. Waduh seru banget. Oke, buat lo plan pribadi lo 2026 nih gimana nih? Keseluruhan dari investment lo, dari kan lo aktif banget di YouTube juga sekarang Iya. gitu. Apa yang bisa di-share nih? Nggak pernah berubah sih, maksudnya selalu gue punya main income tuh dari bisnis. Gue selalu fokus di active income dan gue juga selalu saranin orang-orang di luar sana untuk seperti itu. Oke. Karena orang-orang yang boleh serius di investasi adalah orang-orang yang willing to pay the price. Willing to pay the price apa? Ya dari segi waktu, lu harus all out juga di situ. Dan lu harus curiosity, hunger to learn itu harus ada gitu kan. Dan lu harus bisa bear the risk. Itu adalah orang-orang yang oke untuk terjun secara full time. Ya lu harus kesana gitu. Dan kebanyakan orang, ya gue tahu mungkin menurut gue 95% orang minimum itu tuh nggak cocok untuk itu. Mereka adalah orang-orang yang mungkin mirip-mirip kayak gue. Which is mereka punya income utama itu adalah dari usaha atau dari kerjanya mereka, lalu mereka berharap dengan mereka melakukan investasi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa jadi grow mereka punya portfolio secara kumulatif. Oke. Ya, jadi kalau misalnya gue punya rencana sih business as usual sih, cuman yang dari segi portonya ya tentu gue kemarin kan udah gue cut 10% gitu dari gue punya equity yang di saham Indo. Sekarang lagi hunting sih. Lagi nyari opportunity. Dan menurut gue cutting kemarin itu adalah is the best decision ya. Walaupun orang kan ada yang bilang gila lo cutnya gede banget. Soalnya secara amount buat gue itu gede. Okay. Buat gue itu lumayan besar gitu ya. Tapi secara kedisiplinan it's the right thing to do. It's the right thing to do soalnya kita ya besok kan juga bisa ngelihat kan.
gila, yang bidnya itu tebal banget. Bahkan ada satu saham yang bid ARB itu sampai kemarin gue hitung 1,8 T, saham Konglo. Itu siapa yang mau ngebangkitin? Artinya apa? Itu pasti bakal ARB berjilid gitu kan. Nah jadi ya buat gue business as usual, gue terus mencari opportunity. Ya sekarang opportunity mana sih masih belum kelihatan, tapi gue ada beberapa watchlist saham sih yang gue ready untuk Saham Indo? deploy. Iya, saham Indo. Oke. Saham Indo yang gue ready untuk deploy masuk lagi gitu. Dan kelihatan lumayan di saat-saat di mana saham-saham Konglo itu outflow gede, dan di saat-saat di mana saham-saham fundamental itu juga outflow itu gede, saham ini lumayan resisten nih. Kelihatan kita ada banyak smart money yang masuk juga, yang ngejagain juga gitu. Gara-gara I'm sure they know something gitu. Gue sih nggak tahu apa, cuman the fact that mereka masuk uang yang segitu besarnya, ya gue ngikutin aja gitu. Oke, bro, terima kasih udah mampir hari ini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, bisa kemana? Channel atau IG atau TikTok? Belajar di Bang Radit aja. Waduh, apa jadi gue nanya? Overpost ya? Overpost namanya. Thank you bro.